Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bismillahi walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli wa sallim wa barik wa karim wa azim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihil mujahidina tohirin. Bersyukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan kita mengucapkan Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita banyak kenikmatan. Nikmat yang utama yaitu nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, dan yang tidak kalah pentingnya yaitu nikmat kesempatan dan waktu luang sehingga kita masih dapat dipertemukan kembali di channel Cahaya Al-Qud ini yang selalu membahas hal-hal yang bermanfaat, baik manfaat di dunia sampai ke akhirat. Sholawat dan salam tetaplah kita limpah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan kita mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Insya Allah dengan kita senantiasa bersolawat kepada Rasulullah, kita akan mendapat syafaatnya, baik syafaat di dunia dan syafaat kelak di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudaraku, para pemirsa channel Cahaya Al-Qud dimanapun Anda sekalian berada, saya doakan insya Allah Anda semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala, selalu dalam keberkahan, selalu dalam kenikmatan, selalu dalam kesehatan, selalu dalam limpahan rezeki yang berkepanjangan, selalu dalam kemuliaan dan kejayaan, baik di dunia dan kelak di akhirat. Dan mungkin di antara saudara-saudaraku ada yang sedang menghadapi suatu masalah, baik masalah kehidupan dalam rumah tangga, masalah hutang piutang, masalah kesehatan, masalah bisnis, masalah perdagangan, masalah kuliah, ataupun masalah apa saja dan lain sebagainya. Masalah yang Anda hadapi, insya Allah saya doakan akan segera diangkat oleh Allah subhanahu wa ta'ala, diberikan jalan keluar yang terbaik dari Allah subhanahu wa ta'ala, dan diselesaikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudaraku, para pemirsa channel Cahaya Al-Qud dimanapun Anda sekalian berada, pada perjumpaan kita kali ini kita akan membahas tentang pentingnya menjaga lisan. Saudara-saudaraku yang dimuliakan, yang dirahmati dan tentunya dicintai Allah subhanahu wa ta'ala, tentu saja seluruh manusia yang ada di muka bumi ini tidak ada yang mau ditimpa suatu penyakit. Karena mengapa? Karena penyakit itu akan memberikan rasa derita dan kesedihan baginya. Akan tetapi lain halnya dengan penyakit yang satu ini. Penyakit yang satu ini justru membuat orang yang tertimpa olehnya merasakan kenikmatan dan kebahagiaan. Penyakit itu adalah penyakit lisan. Padahal saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, lisan ini telah diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebagai salah satu panca indera kita yang memiliki banyak fungsi, dan Allah subhanahu wa ta'ala menciptakannya
agar kita gunakan dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat Al-Balad ayat 8 sampai 9. Alam naj'alahu ainain wa lisanan wa sifatain. Bukankah telah kami jadikan baginya 2 buah mata, lisan, dan 2 buah bibir? Akan tetapi sangat menyedihkan kebanyakan dari manusia itu menggunakannya dalam rangka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu seperti berdusta, menggunjing, memfitnah orang, mencelah orang, dan sebagian yang lainnya. Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah memerintahkan kepada kita orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar berucap dengan ucapan yang baik. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man kana yu'minu bil yaumil akhir fal yakul khairan aw liyasmi." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari kiamat, maka hendaknya ia berucap dengan ucapan yang baik. Jangan kita berburuk sangka kepada orang lain, karena sebagian buruk sangka adalah dosa. Saudara-saudaraku yang dimuliakan, yang dirahmati dan dicintai Allah, alangkah tidak baiknya apabila kita mencela sesama saudara muslim kita, karena belum tentu orang yang mencela akan lebih baik daripada yang mencela, dan begitu sebaliknya. Bisa jadi orang yang dicela akan lebih baik daripada orang yang mencela. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah, mengenai penyakit lisan ini, banyak hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang menjelaskan tentang ancaman yang akan didapatkan oleh orang-orang yang senantiasa menggunakan lisannya dalam bermaksiat, baik itu di dunia maupun di alam kubur ataupun di akhirat kelak. Di dunia contohnya, orang-orang yang suka mencaci aib saudaranya, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan membongkar aibnya sebagaimana yang telah disabdakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Wahai sekalian orang yang beriman dengan lisannya namun belum sepenuhnya beriman dengan hatinya, janganlah kalian suka mencari aib orang muslim. Sesungguhnya orang yang suka mencari aib-aib kaum muslimin, maka Allah akan mencari aib-aibnya pula." Barang siapa yang Allah sudah cari aibnya, maka akan Allah bongkar aib kita tersebut, walaupun dia sudah senantiasa berdiam diri di rumahnya. Mungkin sebagian daripada kita ada yang beranggapan, kalau saya sudah di rumah tidak mungkin orang mengetahui keburukan saya. Tapi jangan salah, ini adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu ala kulli syai'in qadir. Allah yang maha mampu atas segala hal. Maka
jikalau kamu suka mencari-cari aib saudaramu, walaupun engkau berdiam di rumah, maka Allah akan membongkar aibmu. Tidak hanya sampai di situ saja. Di dalam kuburnya, sebagaimana ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang melewati dua buah kuburan, lalu Rasulullah berkata, sesungguhnya dua orang di kuburan itu sedang disiksa. Mereka tidaklah disiksa dengan sebab dosa besar mereka. Adapun salah satu di antara, dia tidak bersuci setelah buang air, dan adapun yang satunya, dia gemar mengadu domba di antara kaum muslimin. Dan tidak hanya sampai di situ saja, di akhirat masih ada azab yang akan menanti kita. Bukankah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bukankah manusia itu akan diseret di atas muka-muka mereka di hari kiamat kelak, melainkan karena sebab hasil ucapan dari mulut mereka. Maka setelah kita mendengar ancaman-ancaman yang akan diberikan bagi orang yang memiliki penyakit lisan ini, hendaklah menjadikan kita menjadi pribadi-pribadi yang senantiasa menggunakan lisan kita ini dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik itu dalam membaca Al-Quran ataupun berzikir ataupun lain sebagainya. Dan orang-orang yang menjaga lisannya dari ucapan yang buruk, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengatakan bahwasannya itu adalah ciri seorang mukmin yang hakiki. Saudaraku yang dimuliakan Allah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, al-muslimu man salimal muslimu man lisanihi wa yadihi. Muslim yang hakiki, yang saudara muslimnya itu selalu selamat dari kejahatan lisan dan tangannya. Begitu pula apabila kita mampu menjaga lisan ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah menjamin bagi orang-orang yang menjaga lisannya akan menjamin surga mereka. Nah, saudara-saudaraku yang dimuliakan, yang dirahmati dan tentunya dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari hal ini yang dapat kita simpulkan bahwasannya kita sebagai umat muslim agar senantiasa menjaga lisan kita, agar kita selalu menjaga lisan kita untuk berkata yang baik-baik saja dan berkata yang bermanfaat bagi saudara-saudara kita yang muslim lainnya. Insya Allah dengan kita menjaga lisan kita, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menghadiahkan kita, yaitu surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan menjauhkannya dari neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan yang singkat ini dapat menjadi manfaat bagi kita semua. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah adalah kesilafan dari diri saya pribadi. Kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala saya mohon ampun. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Sampai jumpa di video-video channel Cahaya Al-Quran lainnya yang insya Allah selalu membahas hal-hal yang bermanfaat dari dunia sampai ke akhirat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.